Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan materi pendidikan Al-Quran mengenai hal yang gaib. Gaib secara istilah atau bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak diketahui, tidak nyata, tersembunyi, tidak tampak, atau juga tidak hadir ya. Oke, misalkan ada sesuatu di dalam saku ya, dalam kantong, maka yang di dalam kantong ini hanya yang punya kantong yang tahu. Orang di luar yang tidak tahu maka menyebut bahwa yang di dalam kantong itu adalah gaib ya, tidak tampak, tidak diketahui apa. Oke, selanjutnya gaib ini ada dua, nisbi ya, gaib nisbi atau relatif. Ini apabila gaibnya bagi seseorang saja tetapi tidak bagi orang lain ya, atau juga gaibnya pada waktu tertentu ya, pada waktu yang lain mungkin tidak gaib lagi ya. Jadi ada waktunya, bahari gaib ya, mungkin barang-barang yang sekarang kan dahulu tidak ada. Bisa video call, dahulu kan tidak ada, tidak gaib bagi dahulu, tapi sekarang ada. Nah ini nisbi beratnya. Kemudian ada gaib yang mutlak, tidak dapat diketahui selamanya ya, ini tidak akan diketahui sama sekali, yaitu hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa gaib yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada peristiwa gaib masa lalu ya. Al-Quran diturunkan itu sekitar tahun 610 Masehi ya. Maka kalau masa lalu, maka berarti masa sebelum 610 Masehi tersebut. Nah di sini akan kita pelajari ada 3 peristiwa. Yang pertama peristiwa mengenai kaum Ad dan Samud, juga kehancuran kotanya. Kemudian yang kedua tenggelamnya Fir'aun dan diselamatkan ini badannya. Kemudian yang ketiga tentang Ashabul Kahfi. Nah peristiwa gaib ini ya, pada masa diturunkannya Al-Quran adalah peristiwa gaib, peristiwa masa lalu, tetapi peristiwa-peristiwa ini disebutkan di dalam Al-Quran ya, sehingga orang yang membaca Al-Quran akan mengetahui adanya 3 peristiwa ini. Oke, yang pertama tentang kaum Ad dan Samud ya. Kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Nuh ya, Nabi Hud ya, Nabi Hud. Kemudian kaum Samud ini adalah kaumnya Nabi Saleh alaihissalam.
ya. Ini pada disebutkan kisahnya, misalkan pada surah Al-Haqqah ya, dari ayat 4 sampai dengan ayat 7 sebenarnya nih. Kazzabat Samud wa 'adum bil qari'ah. Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Fa amma Samudu fa uhliku bit taghiyah. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Wa amma 'adum fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Ya, ini pada surah Al-Haqqah ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kemudian selanjutnya Al-Quran menguraikan tentang kisah kaum Ad yang memiliki kemampuan luar biasa sehingga mereka membangun kota yang namanya kota Iram ya, pada surah Al-Fajr ayat 6 sampai ayat 9. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Iram zatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah dibangun kotanya seperti itu di negeri-negeri yang lain. Wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Nah, ini adalah kisah peristiwa kaum terdahulu, kaumnya Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Kita tahu kaum zaman Nabi Hud, zaman Nabi Saleh sampai zaman Rasulullah SAW itu berapa tahun? Mungkin ribuan tahun ya, tetapi tentu ini adalah peristiwa gaib pada zaman Rasulullah, peristiwa masa lampau. Namun peristiwa ini diberitakan dalam Al-Quran dan terbukti kebenarannya ya, dibuktikan oleh para arkeologis, para ahli purbakala ya. Tahun 1834 Masehi ditemukan ya di dalam tanah dekat kota Adan di Yaman, ada naskah bertuliskan aksara Arab lama ya, Himarit, yang menunjukkan nama Nabi Hud alaihissalam. Dalam naskah itu antara lain ditulis, kami memerintah dengan menggunakan hukum Hud. Selanjutnya pada tahun 1964 sampai 1969 dilakukan penggalian arkeologis, penggalian purbakala, dan dari hasil analisis pada tahun 1980 ditemukan informasi ada lempeng tentang adanya kota yang disebut sebagai Samutu. Ini merujuk pada Samud ya. Kemudian Ad dan Iram ya. Nah, sekali lagi ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar adanya ya. Dan Al-Quran menceritakan peristiwa-peristiwa gaib yang pada zaman Rasulullah tidak diketahui, tidak bisa disaksikan, bahkan sampai sekarang pun kita tidak bisa menyaksikan. Tetapi Al-Quran memberitakan kabarnya tersebut di dalam Al-Quran.
dan itu dibuktikan oleh para ahli arkeologi ya. Bahkan pada tahun 1992 para ahli menemukan bangunan segi 8 ya, dengan dinding-dinding, menara-menara yang tinggi, persis sebagaimana yang diberitakan oleh Al-Quran, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi-tinggi. Oke, selanjutnya kisah tenggelamnya Fir'aun ya. Ini sudah jamak ya, sudah kita kenal bahwa Fir'aun laknatullah alaih ini tenggelam di Laut Merah. Tetapi mungkin sedikit yang mengetahui bahwa badannya itu adalah diselamatkan, selamat. Dan ini tertulis, disebutkan di dalam Al-Quran ya. Ini ya, disebutkan pada Quran surah Yunus ya, ayat 90 sampai 92. Nah, ini kisahnya. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut kalau mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Kemudian selanjutnya bahkan di ayat 92 disebutkan, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu. Nah, falayawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Nah, ini ya. Maka para ahli menyelidiki ya. Bahkan ada di museum Mesir, itu ada ya, ada jasad mumi Fir'aun ya. Pada tahun 1896 ahli purbakala menemukan jenazah tokoh ya dalam bentuk mumi. Nah, di seberang Sungai Nil ya di Mesir. Kemudian pada tahun 1907 pembalut mumi itu dibuka dan ternyata badannya masih dalam keadaan utuh ya. Bahkan pernah kalau zaman dahulu mungkin di museum Mesir masih bisa dilihat ya. Kemudian selanjutnya pada tahun 1975 ahli bedah Perancis Maurice Bucaille ya, ini seorang mu'alaf ya, karena mempelajari ilmu pengetahuan dibandingkan dengan Al-Quran, kemudian dibandingkan dengan Bible, akhirnya meluk Islam. Nah, ahli bedah Perancis yang namanya Maurice Bucaille ini mendapat izin melakukan penelitian tentang mumi dan menemukan bahwa Fir'aun ini, mumi itu tadi, meninggal di laut. Ini terbukti dari bekas-bekas garam yang memenuhi sekujur tubuhnya. Namun sebab kematiannya Jalsidin karena shock ya, terkejut ya. Mungkin kan awalnya menyeberang laut bisa, kemudian tiba-tiba laut tertutup kembali, menutupi kembali, maka shock, terkejut. Nah, kematiannya karena sebab terkejut, tetapi di badannya terdapat garam-garam ya. Ini. Nah, sekali lagi
bahwasanya Al-Quran terbukti kebenarannya dalam menyampaikan peristiwa gaib. Rasulullah tidak mengetahui, ya, tidak melihat, tidak menyaksikan, tetapi oleh Allah Ta'ala diberi kabar melalui Al-Quran. Bahkan kita sekarang pun mengetahui tenggelamnya Fir'aun, bahkan pernyataan badannya diselamatkan, dan ini terbukti, ya, oleh para ahli dunia. Ada jasadnya di museum Mesir, ya. Kalau ke Mesir mungkin bisa melihat ini. Oke, selanjutnya peristiwa gaib pada masa lalu adalah Ashabul Kahfi, ya, para penghuni gua. Rasulullah SAW, ya, berdakwah di Mekkah pada saat itu masih banyak orang-orang musyrik, orang-orang penyembah berhala, ya. Maka para tokoh musyrik ini suatu ketika mengutus 3 orang menemui tokoh agama Yahudi untuk meminta pendapat tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tanggapan tokoh Yahudi tadi? Maka jara tokoh Yahudi tadi, kena nanti coba tanyakan 3 hal. Apabila dia menjawab dengan baik, maka ia, itu Muhammad tadi, betul-betul seorang nabi. Kemudian tanyakan lagi 1 hal. Jika dia menduga tahu, maka dia pasti berbohong. 3 hal, ya, 3 hal yang ditanyakan tadi, jika bisa dijawab, maka betul dia nabi. Yang pertama, pertanyaan tentang kisah sekelompok pemuda yang masuk dalam gua, berlindung dan tidur sekian lama. Berapa jumlahnya, siapa atau apa yang bersama mereka? Ini pertanyaan pertama. Jika bisa dijawab, ya, maka ini ada 3 lah. Yang pertama tadi. Dan yang kedua, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah Tuhan untuk belajar, ya, belajar dengan Nabi Khidir, ya, lebih lanjut itu kisahnya. Kemudian yang ketiga, tentang kisah seseorang penjelajah ke timur dan ke barat. Nah, ini. Dan memang ternyata ketika ditanyakan kepada Rasulullah, kepada Nabi SAW, maka pertanyaan ini dijawab, bisa dijawab. Kemudian yang keempat, jaran pertanyaan tadi, jika tahu ini maka dia berbohong. Apa pertanyaannya? Kapankah hari kiamat? Nah, dan memang Rasulullah ketika ditanya tentang hari kiamat, kada tahu sidin, kan. Nah, maka keempat ini terjawab melalui surah Al-Kahfi. Nah, sekarang kita membahas Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ya, ciri-ciri guanya. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka dalam tempat yang luas dalam gua. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Nah, ini, ya, pada tahun 1963.
ada seorang arkeolog ahli purbakala Yordan ya, menemukan sebuah gua yang terletak sekitar 8 km dari ibu kota Yordan yaitu Amman, dan memiliki ciri-ciri seperti yang diuraikan dalam Al-Quran. Guanya ada di dataran tinggi menuju arah tenggara. Kedua sisinya berada di timur dan barat ya, terbuka sehingga cahaya matahari menembus ke dalam gua. Terdapat ruangan kecil yang luasnya sekitar 3 kali 2,5 meter. Kemudian di dalam gua ada 7 atau 8 kuburan ya. Dalam gua tuh ada kuburan 7 atau 8 kuburan. Di dinding-dindingnya ada tulisan Yunani, namun sudah tidak terbaca lagi. Ada juga gambar anjing, seekor anjing. Nah, ini persis sebagaimana cerita atau penyebutan di dalam Al-Quran. Nah, maka sekali lagi, Al-Quran memberitakan hal yang gaib, padahal peristiwa ini adalah peristiwa di masa lalu ya. Oke, selanjutnya kita membahas peristiwa gaib pada masa datang ya. Peristiwa gaib pada masa datang. Peristiwa yang pertama, kemenangan Romawi setelah kekalahannya. Yang kedua, kisah Walid bin Mughirah. Kemudian yang ketiga, kisah Abu Jahal ya. Oke. Yang pertama, peristiwa kemenangan Romawi setelah kekalahannya ya. Dalam surah Rum ayat 1 kemudian ayat 2 ya, ulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi fi adanal aradi wahum membak diawalabihim sayaghlibun, di negeri yang terdekat dan mereka semua dikalahkan itu akan menang. Sayaghlibun, akan menang lagi. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Lillahil amru min qablu wa min ba'd, bagi Allah urusan sebelum dan sesudah itu. Wa yauma izin, dan pada di hari itu yafrahul mu'minun, bergembiralah orang-orang yang beriman. Nah, ini kisahnya ya. Pada zaman dahulu itu, pada zaman Rasulullah, nah ini ada dua kekuasaan Romawi. Ini agamanya Kristen, agama Samawi ya. Kemudian yang kedua, kekuasaan Persia, ini menyembah api ya. Nah, ini bersaing kuat keduanya. Nah, sehingga peperangan tidak terhindarkan. Nah, pada tahun 614 Masehi terjadi perang, dan saat itu Romawi kalah. Nah, lalu ketika itu kaum musyrikin di Makkah mengejek-ejek menolak kaum muslimin, karena kaum muslimin ini mengharapkan kemenangan Romawi ya, beragama sama, itu beragama langit. Nah, maka saat itu setelah diejek-ejek tadi, turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa nanti bangsa Romawi akan menang ya, fi bid'i sinin. Nah,
bit isnin ini kalau dalam bahasa Arab itu bilangan antara 3 ya, antara 3 dan 9. Nah, berarti antara 3 atau 9 tahun mungkin. Dan memang betul saja, nanti kurang lebih sekitar 7 tahun, 7 tahun setelah ayat ini turun, baru Romawi itu menang. Nah, ini baru Romawi itu menang. Nah, ini di Mekah nih kalau tidak salah, tahunnya di Mekah. Kemudian wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Nah, pada saat itu juga bergembira orang-orang beriman. Ya. Ini pada saat itu juga, pada tahun itu juga terjadi peristiwa perang Badar. Ya. Maka perang Badar ini kaum muslimin mengalami kemenangan. Padahal saat di perang Badar kaum muslimin jumlahnya 313 orang. Orang kafir Quraisy itu sekitar 1.300 orang. Nah, ini terbukti ya. Terbukti bahwa Al-Quran benar dalam memberitakan berita yang gaib, peristiwa gaib. Ini pada saat ini diturunkan, ayat ini diturunkan, Romawi kalah, tetapi nanti dikabarkan Al-Quran akan menang fi bid isnin tadi, dalam beberapa tahun lagi. Betul, setelah kurang lebih 7 tahun barulah Romawi itu menang atas Persia. Oke, selanjutnya kisah Walid bin Mughirah. Ini pada surah Al-Qalam ya. Ayat 10 sampai 16 ini yang tertulis di sini, ini ayat 15. Surah Al-Qalam ayat 10 itu menyebutkan ciri-cirinya siapa Walid bin Mughirah ini. Ciri-cirinya yaitu orang yang banyak bersumpah, banyak mencela, banyak kesana kemari membawa fitnah, enggan berbuat baik, melampaui batas, banyak berbuat dosa, kaku, kasar. Nah, itu. Ini pada ayat 10 dan sampai 15. Kemudian ini izatutlah alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Jaranya si Walid bin Mughirah ini. Sanasimuhu ala khurtum, kelak akan kami beri tanda dia di belalainya. Nah, belalai lah, kalau di tahu kan kita belalai itu hidung. Nah, ini maka ayat ini berkenaan dengan Walid bin Mughirah tadi, ajar para ahli. Ya Pak ahli. Nah, di sini ada isyarat gaib. Sanasimuhu, kelak akan kami beri tanda dia ya, ala khurtum, di belalainya ya. Tuh. Nah, maka pada ayat 16 ini surah Al-Qalam ini, nah nanti pada saat perang Badar pada tahun kedua Hijriyah ya, setelah hijrah terjadi perang Badar. Nah, maka Walid bin Mughirah ini terluka. Terlukanya di mana? Di hidung, dan berbekas sepanjang hayatnya sampai mati ada bekasnya itu. Nah, maka betul Al-Quran menyebut sanasimuhu ala khurtum, kelak akan kami beri tanda dia di belalainya, ada diberi tanda.
Nah ini, nah pada saat ayat ini diturunkan belum terjadi, perang Badar saja belum terjadi lagi. Nah, tidak ada yang tahu ya. Nah, ini isyarat gaib, peristiwa gaib yang diberitakan Allah dalam Al-Quran dan terbukti kebenarannya. Kemudian selanjutnya kisah Abu Jahal. Nah ini kita semua sudah tahu siapa itu Abu Jahal, termasuk paman Rasulullah, tetapi sangat mengganggu ya, sangat memusuhi dengan dakwahnya Rasulullah. Ini pada surah Al-Alaq. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan iza sholat, seorang hamba ketika dia sholat. Ara'aita in kana al huda, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Au amar bittaqwa, atau dia menyuruh orang lain bertakwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara, tidaklah dia mengetahui bahwasanya Allah melihat segala perbuatannya. Kalla, ketahuilah, la illam, sungguh jika dia tidak berhenti, yantahi lanasfa'am bin nasiyah, jika tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah, itu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Nah ini surah Al-Alaq turun di Makkah ya. Nah di sini ada isyarat peristiwa gaib apa? Niscaya kami tarik ubun-ubunnya, ubun-ubun kepala ya, kepala. Nah, ini surah Al-Alaq ini ayat 9 sampai 16 sampai 19 itu adalah para ulama sepakat ayatnya turun berkenaan dengan Abu Jahal yang melarang atau menghalangi Rasulullah, mendustakan dan berpaling ya, pada dakwah Rasulullah. Abu Jahal ini ya, maka ini ya, maka yang betul ini turun di Makkah. Nah di sini ada isyarat gaib ya, ini terjadi nanti ditarik ini ubun-ubun atau kepala Abu Jahal ini pada perang Badar ya, pada perang Badar. Nah maka sejarawan Ibnu Ishaq itu melihatkan ada sahabat Rasulullah yang namanya Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh yang mengincar Abu Jahal. Nah ini yang pertama kali melukai Abu Jahal. Kemudian betis Abu Jahal ini ditebasnya, putus. Tapi putra Abu Jahal yang namanya Ikrimah, nah Ikrimah ini belakangan masuk Islam. Ikrimah ini pada perang Badar membela abahnya, kemudian menebas bahu Mu'az sehingga tangan sahabatnya terputus ya. Kemudian muncul lagi Mu'awas bin Afra yang mendapati Abu Jahal ini sudah tergeletak di tanah, maka dihajarnya hingga Abu Jahal tidak bisa bergerak, tetapi masih hidup. Tetapi kemudian Mu'awas ini ditinggal Abu Jahal ditinggalnya masih hidup tadi, dihajar tapi masih hidup. Nah pada saat tidak berdaya itu ada sahabat Nabi yang namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Orangnya kecil, pendek, lemah. Nah maka oleh Ibnu Mas'ud, nah ini dianukan panah ya,
Kemudian nah di kedua hidungnya, lubang hidung Abu Jahal tuh di anak panah tadi, nah ditusuk, lalu lehernya ditebas. Nah Abu Jahal ditebas lehernya, kemudian kepalanya diseret menuju Rasulullah. Nah inilah terbukti benar, padahal ayat Al-Quran ini turun di Makkah. Peristiwa perang Badar ini ketika Rasulullah dan para sahabat sudah berhijrah ke Madinah. Nah inilah peristiwa-peristiwa yang disebutkan yang gaib, ya, yang saat itu tidak nampak, tidak kelihatan pada saat diturunkannya Al-Quran, baik peristiwa sebelumnya atau peristiwa sesudahnya, ya, peristiwa masa lalu atau peristiwa masa datang. Maka sekali lagi dalam Al-Quran ada kabar-kabar, pemberitaan perkara-perkara yang gaib pada masa lalu, pada masa akan datang. Nah ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah, Tuhan semesta alam, ya, bukan karangan, ya. Nah maka sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Nah selanjutnya kalian setelah menyaksikan video ini, silahkan nanti menjawab kuis. Salah hilap mohon maaf, kita akhiri, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.